Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Dan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita film Wong Chun, yaitu yang ke-6, The Last Resort. Apakah kalian sudah mengikuti series film Wong Chun ini dari awal? Jika belum, silakan klik link di bawah ini. Dan film Wong Chun kali ini bukan sequel, tapi versi reboot dan tidak ada kaitannya dengan kelima film-film sebelumnya. Lebih tepatnya, cerita baru namun dengan karakter yang masih sama sebelumnya. Baiklah, sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan dua orang remaja bernama Daria dan Nick yang sedang mengendarai sepeda di hutan Hot Spring. Namun, mereka melanggar jalan jalur sepeda dan menemukan aliran sungai dan kemudian mandi bersama dan melakukan bermantap-mantapan di sana. Dan di sana terlihat Ballet Revenger mengawasi mereka. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, Nick terjatuh dari sepeda karena kawat berduri. Kemudian dia diserang oleh Revenger dengan busur panah yang menembus wajahnya. Daria yang mengetahui tentu saja mencoba untuk melarikan diri, namun dia terkena kawat One Eyes dan Sautot. Kemudian Revenger datang memenggal kepalanya. Dan film pun dimulai. Di sisi lain, diperkenalkan seorang pria bernama Denny yang sedang tertimpa masalah keuangan sehingga Denny terlilit hutang besar kepada teman-temannya. Dia baru saja mendapatkan surat warisan dari keluarga aslinya dan semakin terpuruk ketika mengetahui bahwa selama ini Denny hanyalah anak adopsi dan tidak tahu sama sekali dengan keluarga aslinya. Saat pacarnya bernama Tony dan Rod adiknya Tony serta sahabatnya yaitu Vic, Charlie, Brian, dan pacarnya Jillian mengajak Denny untuk melihat warisan tersebut. Namun, tujuan utama Denny pergi ke sana hanya ingin tahu dan bertemu dengan keluarga aslinya. Rupanya, warisan itu berupa hotel resort di pegunungan bernama Hot Spring yang didirikan sejak tahun 1992 dan masih beroperasi hingga saat kini. Mereka akhirnya memutuskan pergi ke sana. Di sana terdapat keturunan keluarga Denny, sepasang sepupu yang membodoh kasih bernama Sally dan Jackson sudah menunggu kedatangannya. Keduanya merupakan pengelola resort tersebut. Setibanya Denny di sana, dia terkejut karena ternyata resortnya sangat besar meski sudah terlihat tua dan tampaknya dia tertarik. Sally dan Jackson yang sudah menyambutnya akan tetapi mereka tidak menyangka bahwa Denny membawa banyak teman. Dan kebetulan pada hari itu pun banyak tamu yang sudah check out, diantaranya para lansia. Lalu, Sally dan Jackson memperkenalkan diri jika mereka adalah sepasang kekasih meski orang tua mereka bersaudara alias masih sedarah, yang pada saat itu membuat teman-teman Denny sedikit aneh. Di sisi lain, di sebuah kamar resort terlihat seorang nenek bernama Agnes yang merupakan teman-teman dari para lansia sebelumnya. Ia belum juga keluar dari kamar dan masih berdandan di depan cermin. Di sini si Agnes berharap bahwa Jackson dapat tertarik padanya saat nanti Jackson memintanya untuk segera mengosongkan kamarnya. Secara tiba-tiba telepon berbunyi namun tidak ada jawaban, dan saat Agnes berjalan ke lorong, bukan Jackson yang datang tapi sebuah kampak melayang dan mendarat di dadanya. Namun Agnes tidak mati. Sebelum ia berteriak meminta tolong, Jason yang datang dan segera mematahkan lehernya hingga tewas. Di sini Jackson berkata kepada si pelempar kampak dapat mengontrol emosinya karena sedang ada tamu penting. Di malam hari,
Jason menemui mereka yang ternyata 3 babale, Three Finger, Shawtot, dan One Eyes di hutan. Dan ternyata 3 babale tersebut bersaudara dengan Jason. Jason menegurnya supaya jangan membuat masalah. Di sini terlihat Three Finger kesal, namun ia tidak bisa menolak karena itu perintah dari keluarganya. Di keesokan hari, Brian dan Jillian tengah berbelanja di toko dekat resort tersebut. Di sana mereka melihat papan berita jika ternyata ada banyak sekali orang yang hilang di daerah itu. Bahkan yang terbaru, si nenek genit yang bernama Agnes. Sang serif yang sedang memasang brosur di papan mengatakan jika mereka harus berhati-hati dan meminta tolong untuk menghubungi nomor yang tertera di brosur jika mereka melihat nenek Agnes. Scene kembali ke resort. Charlie dan Rod sedang berenang sementara Danny sedang berjalan menyusuri semua ruangan. Tony yang baru selesai mandi segera bergegas mengajak Vic untuk mencari Danny ketika dia baru saja melihat Jackson membersihkan dinding yang terdapat darah. Lalu mereka menemukan Danny yang sedang melihat foto-foto bersejarah keluarganya. Di sana terlihat di beberapa foto itu banyak yang menutupi wajahnya dan terlihat juga beberapa orang yang cacat. Vic sempat mengejeknya dan Jason yang mendengar teriak marah. Mereka pun berdebat, namun Jason memaklumi setelah Danny menjelaskan jika Vic hanya bercanda. Kemudian Jackson mengajak mereka ke sebuah ruangan di mana ruangan itu terdapat alat berburu serta beberapa kepala rusa. Jackson lalu menjelaskan jika dahulu kala keluarganya hobi berburu. Setelah itu ia mengajak Danny pergi ke hutan dan mencoba berburu menggunakan busur panah. Di perjalanan, Danny menceritakan keterpurukannya pada Jackson. Jason menghasut dan menjelek-jelekan juga teman-temannya bahwa teman-teman Danny menginginkan uang mereka kembali. Namun Danny membela dan percaya pada teman-temannya. Jackson kemudian mengatakan jika dia sudah lama mencari Danny sampai akhirnya menemukannya lewat internet. Meski awalnya sangat sulit, namun tetap berusaha karena Danny sangatlah penting. Bukan hanya untuk mengurus resort, namun untuk segala hal. Brian dan Jillian yang baru selesai berbelanja segera memberitahukan teman-temannya jika di daerah tersebut rawan orang hilang. Tony yang khawatir sama Danny meminta Vic untuk mencarinya. Di sisi lain, sang serif yang mencari nenek Agnes tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena mobilnya terhalang kayu besar yang melintang. Namun, meski sempat melawan dan melarikan diri, namun pada akhirnya serif tewas di tangan Three Finger. Sedangkan di hutan yang sama, Danny sedang belajar teknik memanah oleh Jackson dan ia berhasil memanah rusa dari atas pohon. Hal itu membuktikan jika dia memiliki bakat keturunan dari keluarganya. Kemudian Jason mengajak Danny kembali ke resort usai membunuh rusa. Namun Vic yang mencari Danny ke hutan secara tidak sengaja melihat Shawtot sedang menikmati daging rusa mentah yang dipanah Danny sebelumnya. Ia pun berlari ketakutan dan secara tidak sengaja menabrak Danny dan lalu mereka ke jurang. Keduanya terluka oleh kawat berduri yaitu si jebakan babale. Jason pun segera membantu dan membawa mereka kembali ke resort. Di malam hari terlihat Danny diobati oleh Sally. Sally sempat menggoda Danny namun Tony keburu datang. Setelah itu Danny dan Tony bermantap-mantapan yang disaksikan oleh Sally secara diam-diam. Sementara Vic yang masih teringat akan kejadian orang gunung yang ia lihat sebelumnya, namun ia tidak berani bercerita kepada teman-temannya karena ia takut mereka semakin cemas. Dia pun mencoba menghibur diri dengan teman-temannya, yaitu mengganggu aksi Brian dan Jillian yang sedang bermantap-mantapan di dalam kolam. Di keesokan hari, Danny yang berkeliling resort. Di sini dia terbesit ingin melanjutkan mengurus resort ini daripada harus menjualnya. Saat makan bersama teman-temannya pun, Danny bercerita dia akan tinggal di sini dan akan meneruskan operasional resort ini. Namun, Brian dan Jillian melarangnya
karena tempat resort ini sangat aneh. Ditambah lagi, Denny tidak memiliki keahlian dalam berbisnis dalam bidang hotel atau resort, dan Brian juga lebih menyarankan Denny supaya menjualnya, mengambil uangnya, dan segera pulang. Namun di sini Denny tidak mau dan malah mendapatkan dukungan dari sang pacar Tony. Fix juga setuju dan mendukung sahabatnya untuk melanjutkan resort ini, dan ia sekaligus ingin menyelesaikan buku karyanya. Dan si Rod juga ikut setuju karena ia ingin membuat film klasik dan cocok dengan tema filmnya. Dan yang lain pun ikut setuju terkecuali Brian, dan Brian pun tidak punya alasan lagi dan mau tidak mau harus mengikuti keputusan teman-temannya, sehingga membuat Jillian marah dan berdebat dengan Brian di kamar. Ketika mengetahui Jillian mencuri barang-barang antik di resort ini yang harganya cukup mahal, Brian pun meminta Jillian untuk mengantarkannya ke ruangan itu. Mereka pun mulai mengambil barang-barang di sana secara diam-diam. Lalu mereka menemukan ruangan rahasia dan mulai bermantap-mantapan di sana, yang tentu saja disaksikan oleh Sally diam-diam. Dan tak lama kemudian, dari belakang 3 babale datang dan menyerang, memukul kepala Brian dan membunuh Jillian dan mematah-matahkan tulang layaknya kayu hingga tewas. Ketika hendak melenyapkan Brian, Sally datang dan menyuruh mereka pergi membawa tubuh Jillian ke dapur, sementara Sally membawa Brian ke kamarnya. Dia pun mengobati luka Brian sambil mendudukinya dan menggodanya. Tiba-tiba Jackson datang dan menyuruh Sally untuk sabar dan menahan hawa nafsunya karena belum saatnya. Jason pun berencana akan membawa Denny nanti malam ke keluarga besarnya. Kemudian menyuruh Sally supaya menghabisi Brian yang sudah banyak tahu rahasianya. Lalu Brian pun disumpal bantal hingga tewas, lalu dibawa ke dapur untuk dimasak. Tak lama kemudian, Denny menemukan tas Jillian dengan barang-barang curiannya, dan ketika melihat mobil mereka tidak ada, Denny pun menyimpulkan jika Jillian dan Brian sudah pergi membawa beberapa barang curian dari resort, namun mereka tidak menyadari jika ada barang yang tertinggal. Hal itu pun membuat Denny kecewa. Namun di sini Tony tidak percaya, apalagi Denny tidak melihatnya secara langsung. Tony merasa jika Denny mulai berubah dan mereka berdebat. Sementara dari belakang, Rod dan Charlie mereka pertengkaran mereka. Di sini Denny membela keluarganya yang baru ia kenal dan melupakan teman-temannya yang sudah bertahun-tahun bersamanya. Tony pun kecewa dan Rod sang adik menenangkan kakaknya itu. Sementara Fix yang terus menelusuri ruangan lalu menemukan koper milik Brian yang disembunyikan, yang berarti mereka tidak pergi dari tempat itu, tapi sesuatu telah terjadi pada mereka. Fix juga mendengar percakapan Jason, Sally, dan Denny tentang rencana mereka untuk menemui keluarga besar yang lain. Saat malam itu pun tiba, Fix membuntuti mereka secara diam-diam, dan setibanya di tengah hutan, Denny terlihat shock melihat orang-orang yang cacat, bahwasannya mereka adalah keluarganya. Muddy in our blood. Lalu Denny diminta untuk meminum air yang katanya arak keluarga. Namun minuman itu disinyalir dapat membuyarkan ingatan dan memabukkan. Di sini Jason menjabarkan bahwa ada 3 jenis anggota keturunan keluarga mereka, yaitu The Cretans yang cacat halus, dan Buggles yang cacat buruk, dan The Hillikers yang sempurna. Dan tujuan mereka sebenarnya ingin Denny berhubungan badan dengan Sally untuk melanjutkan garis keturunannya, karena hanya Sally keturunan keluarga mereka, yaitu Hillikers, wanita sempurna. Sally sudah berkali-kali berhubungan badan dengan Jason, namun tak kunjung dikaruniai seorang anak alias tidak hamil. Jadi harapan mereka satu-satunya hanyalah Denny. Denny lalu dipaksa melakukan berhubungan badan, namun Vic yang ketahuan mulai diburu dan dibawa ke hadapan keluarga besar. Di sini Vic mencoba menyadarkan Denny, namun Jason dan Sally berhasil mencuci otak Denny sehingga dia tidak mengingat Vic, dan Vic pun terbunuh digorok oleh Trevinger. Sally dan Denny pun bermantap-mantapan dengan menari-nari di bawah mayat Vic yang digantung dan dilihat oleh seluruh anggota keluarga mereka. Di keesokan hari, Tony,
Rod dan Charlie mulai khawatir, takut karena semalaman resort itu kosong. Mereka mulai bersiaga ketika mendengar ada orang yang datang dan ternyata dia adalah Danny dalam kondisi mabuk berat. Mereka mulai merasa aneh dengan resort ini semenjak Jillian dan Brian yang diduga pulang, ditambah lagi sekarang Fix yang menghilang. Mereka mengajak Danny untuk segera pergi dari sana, namun lagi-lagi Danny tidak mau dan memilih untuk tidur. Saat Tony meminta Charlie dan Rod mengangkat Danny ke mobil, mereka mencium aroma barbecue dan pergi ke dapur. Dan betapa terkejutnya mereka melihat daging-daging manusia yang diolah dan dimasak oleh Jason. Melihat semakin panik saat melihat kepala Jillian di dalam lemari pendingin. Mereka pun berteriak dan berlari karena dikejar ketiga babale. Charlie meminta Rod membawa Tony pergi dan dia akan menghadang babale itu. Charlie pun tertangkap dan disiksa dan dimasukkan selang air berkekuatan tinggi dari mulut dan pantat hingga perutnya membesar dan meledak. Rod yang mencoba membawa kakaknya pergi mulai berdebat karena si Tony tetap ingin membawa Danny pergi. Lalu Tony berlari mengambil senapan di ruang lain dan mencari Danny. Sementara Rod yang mencoba bersembunyi tertangkap oleh babale dan terkena perangkap beruang yang hingga akhirnya dihabisi oleh babale dengan dibelah kepalanya. Di sisi lain, Tony dicegat oleh Sally. Di sini mereka pun bertarung sengit sambil berdebat dan Tony berhasil memasukkan wajah Sally ke air panas mendidih dan menembakkannya menggunakan senapan hingga kaki Sally lumpuh. Tak lama kemudian, Danny datang dan bertanya mengapa Tony mencoba membunuh keluarganya. Mereka pun mulai berdebat. Dan saat Tony mengambil senapan untuk menghabisi Sally, si Jackson menghadang dan mencoba melenyapkannya. Namun Danny meminta agar dia sendiri yang menghabisi Tony. Di sini Danny mulai sembunyi-sembunyi meminta Tony supaya lari dan jangan menoleh ke belakang. Namun Jason tidak terima jika Tony dibebaskan karena Tony sudah banyak tahu tentang rahasia mereka. Jason pun mulai mengejar dan berhasil menangkapnya. Sebagai bentuk pembelaan diri, Tony menusuk Jason menggunakan kunci yang ia bawa hingga Jason tewas. Hal itu membuat Danny marah. Danny pun mendekati Tony sambil membawa senapan dan mengucapkan selamat tinggal sebelum akhirnya kepala Tony dibelah oleh Three Finger dari belakang. Beberapa hari kemudian, Danny ditampilkan sebagai pengurus baru di resort itu. Di sini terlihat banyak dan ramai pengunjung resort. Dan di akhir film, kita diberitahu jika Sally ternyata masih hidup dan tidak bisa hamil juga. Danny mengangkat Sally dari kursi roda untuk memulai melakukan berhubungan badan lagi dan akan terus berusaha melakukannya hingga Sally bisa hamil dan mereka mendapatkan keturunan. Dan film pun selesai.